Hai, kembali lagi saya bersama Loli. Di video seri tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana memilih lensa yang tepat untuk kebutuhan video atau filmmaking. Yang pertama, ketahui tipe mount dari kamera kamu, terutama jika menginginkan continuous autofocus bekerja dengan baik. Misalnya saya memakai A6300 dari Sony, maka lensa yang saya pakai adalah tipe E mount. Tapi kamu juga bisa pakai lensa DSLR. Jadi kamu bisa pakai lensa dengan tipe mount yang berbeda. Itu adalah keuntungan memakai mirrorless system. Misalnya yang sedang Loli pegang ini adalah lensa Manula yang sudah, Manula namanya loh, yang sudah dioprek bagian pantatnya dan bisa dipakein adapter. Yang kedua, selain tahu tipe mount dari kamera kamu, seharusnya tahu juga sensornya itu besarnya berapa. Misalnya sensor kamu adalah full frame, maka sebaiknya memakai lensa yang full frame juga. Tapi kalau sensornya lebih kecil, misalnya A6300 ini adalah tipenya APS-C yang crop faktornya itu adalah kalau nggak salah ya 1,5 kali, itu tetap bisa pakai lensa full frame. Yang ketiga, harus tahu tipe shooting style kamu. Mau untuk kebutuhan run and gun seperti traveling, documentary, atau liputan event yang ngejar-ngejar momen gitu lol. Atau untuk kebutuhan filmmaking alias bikin film. Untuk kebutuhan run and gun shooting, sebaiknya memakai lensa zoom yang bisa mengcover kebutuhan dari focal length wide ke tele. Misalnya, di sini saya memakai lensa 18-105. Dengan lensa ini, saya bisa mengejar momen dengan cepat tanpa harus banyak gonta-ganti lensa. Lol. Nah, sekarang tips memilih lensa zoom nih lol. Untuk video, sebaiknya memakai lensa tipe parfocal, bukan varifokal. Tipe parfocal itu adalah tipe yang kalau di zoom lensanya itu nggak berubah titik fokusnya. Jadi misalnya kamu ngezoom in sama ngezoom out, fokusnya itu sama titiknya, nggak bakal berubah, nggak perlu ngatur-ngatur fokus lagi loh. Lalu carilah lensa zoom yang constant aperture, bukan variable aperture. Jadi misalnya kamu zoom in atau zoom out lol, exposure-nya itu nggak berubah. Ini lensa berapa ya lol? Tahu gue gede. Ini adalah lensa 70-200 G-Lens dari Sony. Dia konstan. Nilai aperture-nya itu konstan di f4. Meter Garden dong. Nah, itu tadi adalah lensa-lensa untuk kebutuhan run and gun style shooting. Terus lol, kalau lensa untuk kebutuhan yang cinematic atau untuk filmmaking, yang bagaimana ya sebaiknya ya? Lensa untuk kebutuhan filmmaking lebih disarankan memakai prime lens atau fixed focal length lens. Kenapa memakai prime lens? Karena lebih tajam dan bebas distorsi. Kenapa bebas distorsi dan lebih tajam? Karena elemen lensa di dalamnya itu lebih sedikit daripada lensa zoom. Gitu lol. Jadi lebih tajam. Awas kesilet! Awas kesilet! Lensa prime itu cenderung bukaannya lebih lebar daripada lensa zoom. Jadi kalau untuk mendapatkan shallow depth of field atau cinematic effect itu lebih bagus. Terus kalau untuk low light shooting juga lebih cakep. Nah, karena prime lens ini adalah fixed focal length, jadi nggak bakal berubah focal length-nya. Kamu harus tahu butuh lensa berapa mili aja untuk shot-shot tertentu. Misalnya kalau mau group shot ya, itu bisa pakai 28 mili wide lens. Terus kalau untuk medium shot bisa pakai 50 mili. Atau untuk headshot itu pakai 85 mili. Kamu pasti sekarang udah tahu butuh lensa apa aja untuk shooting style kamu. Tapi kayaknya kamu bingung ya, ini lensa gede banget, lensa apaan ya? Ini adalah Cine Lens alias lensa cinema, tipe prime, karena ada juga Cine Zoom Lens. Terus bedanya dengan lensa foto biasa apa ya? Pertama, yang jelas lensa ini semuanya dikontrol dengan manual, untuk fokus maupun untuk aperture.
Yang kedua, lensa Cine ini measurement-nya memakai T-stop, bukan f-stop. Jadi T-stop itu adalah perhitungan atau kalkulasi begitu cahaya masuk dari lensa, dari bagian depan lensa sampai menuju ke sensor. Sedangkan pada lensa foto, perhitungan aperture-nya itu berdasarkan dari bukaan diafragma alias f-stop. Jadi ini adalah T-stop, sedangkan pada lensa foto itu adalah f-stop. Oh ya, pada Cine lens ini aperture-nya declick alias smooth. Jadi nggak ada step-stepnya. Jadi kalau untuk ngatur exposure itu bisa lebih presisi. Ketiga, dari sisi fisik, lensa Cine ini gede banget. Diameternya besar untuk mendapatkan fokus throw yang panjang. Jadi untuk mengatur titik fokus satu ke titik fokus berikutnya dan berikutnya dan berikutnya itu bisa lebih presisi. Semua lensa cinema mempunyai ukuran gerigi pada ring-ringnya sama. Jadi kalau misalnya saya pakai follow focus itu langsung nempel karena geriginya universal ukurannya. Keempat, lensa cinema didesain untuk meminimalisir focus breathing. Focus breathing itu adalah di saat kita mengganti titik fokus satu ke titik fokus lainnya bakal berubah frame size-nya. Lalu perbedaan kelima antara lensa cinema dengan lensa foto biasa itu apa loh? Nggak tahu ya? Lensa cinema itu mahalnya setengah mati. Berkali-kali lipat harga lensa biasa. Jadi ya kalau saya sih mending sewa aja ya daripada beli. Sewanya di zanonrental.com aja. Nah, oke, itu tadi adalah panduan memilih lensa untuk kebutuhan videografi atau filmmaking. Misalnya kamu ada pertanyaan atau komentar, langsung tulis di kolom komentar di bawah. Buat saya, mau sebagus apapun kamera kamu, kalau lensanya nggak pas, no lah ya. Lol. Ini kan semuanya Sony ya. Lensa Sony, kamera Sony. Masa Sony nggak mau jadiin kita endorser toh? Endorse. Beli sendiri semua. Beli sendiri. Padahal nyewa.